Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Nyata, tempat di mana cerita-cerita penuh emosi, perjalanan hidup, dan kejutan hadir untuk Anda. Hari ini kami akan membawa Anda menyelami kisah cinta terlarang yang menegangkan dan menyentuh hati, terinspirasi dari kejadian nyata yang bisa terjadi di sekitar kita. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like video ini sebagai dukungan Anda, subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya, dan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Siapkan hati Anda, karena cerita kali ini akan membawa Anda ke dalam alur yang penuh konflik dan pelajaran hidup yang mendalam. Yuk, kita mulai! Namaku Maimunah, biasa dipanggil Imah. Usiaku 39 tahun dan sudah 10 tahun hidup sendiri semenjak suamiku menceraikanku. Susi putriku sudah berumah tangga selama 4 tahun menikah dengan Selamat menantuku. Sejak menikah, Selamat membawa Susi ke kota di mana tempat asalnya. Aku sendiri tak mungkin ikut mereka, meski Selamat sudah menawariku pindah, sebab aku masih sayang sama usaha rumah makan dan juga rumah peninggalan orang tuaku. Selama 4 tahun aku sering kesepian karena Susi yang biasanya selalu bersamaku kini tinggal jauh di sana. Hanya beberapa bulan sekali mereka menengok aku. Walau begitu kami tetap berkomunikasi meski cuma melalui telepon. Sesekali putriku yang bekerja sebagai ASN bisa mengunjungiku saat ada tugas di kota kami. Begitu pula dengan Selamat yang bekerja sebagai pengusaha ekspor hasil pertanian. Dia juga sering ke kota di mana aku tinggal untuk mencari hasil pertaniannya. Selamat dan Susi hanya bisa menengokku bersamaan jika libur lebaran tiba ataupun libur akhir tahun. Terus terang saja, Susi menikah, aku malah merasa yang lebih perhatian kepadaku justru Selamat menantuku. Susi putriku malah lebih sibuk dengan urusan pekerjaannya di sana. Selamat malah sering mengirimkan WhatsApp dan menelponku. Dia juga pernah memintaku untuk mencari lagi suami yang baru agar aku tidak kesepian. Cuma aku katakan pada Selamat, aku malu, masa sudah tua dan mau punya cucu malah nikah lagi. Lagi pula aku sudah terlanjur nyaman hidup sendiri. Mana ada yang mau sama mama Selamat? Mama kan udah tua. Begitu jawabku setiap kali Selamat memintaku mencari pengganti mantan suamiku. Dan Selamat selalu menyangkal aku. Kata Selamat, aku ini masih cantik dan menarik. Pasti banyak yang suka sama mama dan berminat jadi pendamping mama, kata Selamat. Yang bikin aku suka kesal sama Selamat, dia itu suka sekali menjodohkan aku dengan kenalannya atau dengan mitra usahanya yang usianya sebaya atau lebih tua dariku. Selamat lama-lama kayak mak comblang aja yang pingin lihat mertuanya dapat jodoh lagi. Tapi kalau aku kesal, Selamat malah tertawa bahagia seperti senang menggodaku. Ya, dari kedekatan Selamat yang mulai akrab sama aku itu, akhirnya aku jadi merasa kalau Selamat itu bukan hanya sekedar menantu, tetapi dia juga sebagai teman ngobrol yang asyik walau sering nyebelin. Pernah suatu ketika Selamat ngenalin aku dengan mitra bisnisnya yang bernama Pak Asep. Usia Pak Asep sekitar 50 tahun atau 2 tahun lebih tua dariku. Orangnya memang baik dan penampilannya juga cukup menarik. Perawakannya juga masih tegap dan bugar. Aku tahu kalau Selamat sengaja mau menjodohkan aku sama Pak Asep, dan aku juga sangat paham kalau Pak Asep jatuh hati kepadaku. Gara-gara Selamat juga aku akhirnya merasa seperti jadi muda kembali. Apalagi semenjak berkenalan dengan Pak Asep. Aku pun mulai merasakan simpati dan kagum pada Pak Asep, sehingga ketika Selamat kembali ke kotanya, Pak Asep yang kebetulan tinggal di kota ini jadi sering mampir ke warung makan di rumahku. Awalnya hanya sekedar makan siang, dan beliau ngajak beberapa teman ataupun staf karyawannya untuk meramaikan warung makan milikku. Sejak saat itu, Pak Asep semakin menunjukkan kalau beliau tertarik dan ingin mendekatiku. Pak Asep jadi lebih sering lagi berkunjung ke rumahku. Hingga suatu ketika, Pak Asep menjemputku untuk mengajak aku jalan-jalan dan cari makan malam di luar. Hanya berduaan saja pakai mobilnya. Aku bilang mending makan di rumah aja, karena aku kan jago masak dan punya warung makan. Tapi kata Pak Asep, dia ngajak aku supaya aku tuh gak bosen di rumah terus. Kan juga butuh refreshing. Mau ya kalau saya ajak makan malam di luar? Gitu pinta Pak Asep. Ya akhirnya aku pun luluh dengan ajakan Pak Asep. 2 bulan setelah hubungan kami semakin akrab, Pak Asep pun jadi lebih berani mengungkapkan perasaannya kepadaku. Beliau bilang mencintai dan ingin menikahiku.
Pak Asep memang pandai mengambil hati wanita. Segala rayuan dan pujian-pujiannya membuat aku merasa nyaman dan akhirnya aku pun membuka hatiku. Ya, saat itu aku jawab beliau dengan mengatakan kalau aku juga kagum dan mulai punya perasaan sayang sama beliau. Pak Asep senang sekali mendengar ucapanku. Kami pun sepakat untuk menjalin hubungan yang lebih jauh. Di usia setengah baya, aku jadi bagaikan gadis muda yang berbunga-bunga memiliki seorang pangeran pujaan hati. Aku mulai larut dalam perasaanku bersama Pak Asep, karena aku pikir mungkin beliaulah jodoh yang dikirimkan Tuhan untukku. Sejak saat itu, apapun yang diinginkan Pak Asep pasti akan kuberikan dan kuturuti. Hingga suatu malam, kami keluar jalan-jalan, bukan sekedar makan malam. Ya, malam itu untuk pertama kalinya aku mengabulkan permintaan Pak Asep yang ingin mengajakku bermalam berduaan di sebuah hotel. Malam itu jugalah untuk pertama kalinya aku melakukan hal itu dengan lelaki yang belum menjadi suamiku. Pak Asep membuat anganku terbang sangat tinggi sekali. Aku berpikir gak ada salahnya kami bercinta, sebab kelak beliau pun akan menjadi suamiku, karena beliau sudah berjanji akan melamar dan menikahiku. Tak pernah aku menaruh rasa curiga kalau Pak Asep sebenarnya hanya ingin mempermainkan aku. Beliau hanya tertarik padaku karena kecantikan dan keindahan fisikku semata. Semua itu baru aku sadari ketika suatu saat ada seorang wanita yang menghubungiku. Betapa kagetnya aku, ternyata wanita itu adalah Bu Pipit yang mengaku sebagai menjadi istri sah Pak Asep. Sebab selama ini Pak Asep mengaku bahwa beliau seorang duda dan istrinya pun sudah lama meninggal dunia. Pengakuan Pak Asep pun sempat kutanyakan pada Selamat menantuku, sebab Selamat adalah mitra bisnis Pak Asep dan Selamat pun membenarkan bahwa Pak Asep seorang duda. Atas dasar itulah aku berpikir Pak Asep benar-benar mencintaiku dan berniat membina rumah tangga bersamaku. Ya, saat itu aku bingung sekali. Wanita bernama Bu Pipit itu menelponku sembari melontarkan kemarahan dan kata-kata carut marut. Aku dikatain sebagai janda, pelakor, dan ucapan tak pantas lainnya. Sementara setelah itu aku mencoba menghubungi Pak Asep untuk meminta kejelasan, namun ternyata handphonenya dipegang oleh Bu Pipit yang masih menjadi istri sah Pak Asep. Hatiku terasa sedih dan hancur saat itu. Hubungan yang kuharapkan dengan Pak Asep seperti seketika kandas. Padahal baru semalam kemarin Pak Asep memaksa untuk menginap di rumahku dan baru semalam pula beliau mendapatkan kehangatan cinta dariku. Bagaimana mungkin aku melayani laki-laki lain seperti melayani suamiku sendiri, sementara keesokannya semua keindahan mimpi itu ternyata kepalsuan. Dalam kesedihan dan kebingunganku, aku akhirnya menelpon Selamat menantuku. Kuceritakan semuanya tentang apa yang aku alami bersama Pak Asep. Selamat tentu saja kaget bukan main. Dia pun tak pernah menyangka bila Pak Asep ternyata selama ini berbohong tentang statusnya. Aku meminta Selamat untuk menyimpan ceritaku dan jangan sampai Susi, putriku, mengetahuinya. Sebab tentu aku akan sangat malu pada putriku. Untung saja, selama menjalin hubungan dengan Pak Asep, aku tak pernah memberitahu Susi. Seandainya aku menceritakan rencanaku menikah lagi, betapa malunya aku. Sebab semua mimpi indah dan angin surga dari Pak Asep ternyata penuh kepalsuan. Lelaki itu hanya ingin keindahan tubuhku dan mengaku sebagai duda. Mendengar curahan hatiku, Selamat pun berjanji untuk segera menengokku ke kota ini. Dan seminggu kemudian, menantuku itu sudah sampai di rumahku. Mama yang sabar ya, maafkan Selamat juga yang salah sudah mengenalkan Mama pada Pak Asep. Selamat juga tidak menyangka Pak Asep seperti itu, kata Selamat. Ku jawab, sudahlah Selamat, Mama juga yang salah, terlalu mudah percaya dan jatuh dalam rayuan gombal Pak Asep. Nasi sudah menjadi bubur Selamat, ujarku. Kuakui aku sangat kecewa sekali. Aku sudah terlanjur mencintai Pak Asep dan sudah rela berbagi kasih bersama hingga beberapa kali. Bukan itu saja, hubunganku dengan Pak Asep yang sudah terlanjur melampaui batas wajar sudah membuat aku seperti merindukan kenyamanan dari seorang lelaki. Selain itu, aku sangat khawatir. Aku baru menyadari bahwa apa yang sudah kulakukan bersama Pak Asep bisa saja berdampak padaku. Sebab di usia 48 tahun, aku masih bisa mengandung. Selamat terkejut mendengar pengakuanku. Dia juga ikut merasa sedih dengan apa yang menimpa diriku, mama mertuanya. Namun Selamat berusaha menghibur dan menenangkan hatiku. Malam itu, aku dan Selamat
terlibat obrolan yang serius tentang kekhawatiranku dan tentang bagaimana aku harus menyikapi masalahku dengan Pak Asep. Selamat bahkan beberapa kali mencoba menghubungi Pak Asep, namun selalu gagal. Dan seketika itu dijawab oleh Bu Pipit yang ternyata memang benar istri dari Pak Asep. Namun bagaimana menurut kalian? Apa yang harus aku lakukan? Tulis di kolom komentar ya.